Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Said Agil Siraj dan Pak Mahfud MD benar-benar menelanjangi para Habib klan Pahlawi dari Yaman. Sudah tidak basa-basi lagi, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi bahwa mereka memang perlu dihajar dalam tanda petik ya, perlu dilawan, perlu dihentikan gerakan-gerakan pembodohannya kepada masyarakat Muslim di Indonesia. Selengkapnya kita simak ini bagaimana cara Pak Mahfud MD dan Kiai Said Agil Siraj menelanjangi para habaib di Indonesia ini. Kacamata Kiai Said dan Pak Mahfud bisa menjelaskan itu fenomena apa? Apa yang terjadi sesungguhnya dengan Habib itu? Monggo, Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu di Sabur, dari Persia kalau sekarang Iran yang Sabur. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi, itu juga dari Khorasan. Syekh Quro di Kerawang, itu dari Cina. Ya, jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lagi. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa ada yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Asegaf. Hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Karbala. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka Habib itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak Habib namanya Yazid? Nggak ada. Amr nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya. Tapi saya bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya itu. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal itu iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu. Ada itu ya. Iya, ada surat menyurat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah, dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya, seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan,
cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Nah, iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya Oh iya, merasa bangga banget rasanya. gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman. Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas, banyak di YouTube itu, Bang. iya, Cerita-cerita mula-mula begitu. bahwa kalau Iya. seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut merah itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah Mama Habib Taufik, omongan ini, Semua omongan video-video itu keluar. semuanya video bohong. Iya. Kayak video-video tadi, nggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih, nggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri, katanya. Ayo keluarkan gitu. Nah, Saudara-saudaraku, sedulur semua yang saya cintai, saya banggakan, ya semakin jelas kan, semakin gamblang mendengarkan keterus terangan, keberanian, kebelak-belakannya dua tokoh kita ini, Kiai Said Akil Siraj dan Pak Mahfud MD. Saya kira tidak perlu dijelaskan lah siapa beliau, kita semua sudah paham. Gitu ya. Pak Mahfud MD tadi yang pertama diantaranya menjelaskan tentang manipulasi gelar Habib yang digunakan oleh klan Pahlawi keturunan imigran Yaman di tanah air ini, yang mengaku-ngaku atau memanipulasi keturunan mereka, mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara lain, termasuk di negara-negara Arab, tidak ada perilaku memuliakan para Habib seperti di Indonesia. Dan tidak berani pula di sana mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di Indonesia begitu berani, begitu gagah, gitu ya, mengklaim diri sebagai keturunan Nabi itu? Karena orang Indonesia lengop-lengop menurut saya gitu loh. Ya lengop-lengop gitu. Dibodohi mau, ditipu mau. Ya, kalau nggak mau dikatakan lengop apalagi. Bahkan itu dipercaya oleh orang-orang yang bergelar doktor sekalipun gitu. Bahkan oleh elit-elit yang punya jabatan tinggi di negara ini sekalipun. Sekarang lo ya, kalau dulu ya sebelum terbongkar kedok mereka, bahwa mereka bukan keturunan Nabi, kemudian borok-boroknya tentang sejarah, masih kita maklumi lah ya, masih kita mengerti. Karena belum ada yang memberitahu, mereka menganggap dan dipercaya sebagai keturunan Nabi, dihormati, masih kita maklumi. Tetapi ketika kedok telah terbongkar, ketika busuknya mereka telah terbongkar, mestinya akal dan pikiran ini dipakai. Apalagi kalau mengaku diri sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai yang punya referensi. Cukup bisa meneliti dari jejak-jejak ilmiah, dari jejak-jejak literasi yang dibutuhkan terkait ilmu nasab. Mestinya melakukan itu, tapi faktanya banyak yang tidak peduli, masih percaya bahwa keturunan keparat imigran dari Yaman ini dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Itulah mengapa saya sebut bahwa orang-orang Indonesia banyak yang lengop-lengop gitu loh. Maka ketika bangsa ini pernah dijajah oleh Belanda ratusan tahun, menjadi wajar gitu, menjadi wajar. Apakah akan terus-terusan kita menjadi lengop, menjadi inlander, menjadi jongos, keturunan bangsa asing, keturunan imigran Yaman, keturunan bangsa yang tiap hari kerjanya cuman rebutan jabatan, saling bunuh-membunuh di negaranya sana,
gembel di sana, kemudian di sini datang ke sini. Jadi anteknya Belanda mengaku keturunan Nabi, kita percaya saja. Kalau masih percaya itu ngop gitu aja. Kecuali belum ada petunjuk, belum ada ilmu pengetahuan, kayak kita maklumi gitu ya. Ya itulah. Nah, kemudian secara logika ya, beliau mengakui bukan ahli nasab. Di luar biasa, jarang ulama, kiai, bahkan di kalangan pesantren NU sekalipun yang sanggup berkata jujur tentang disiplin keilmuannya. Pak Kiai Said Agil Sirot adalah hafid Quran loh ya. Doktor beliau itu, ilmuwan betul dalam disiplin ilmunya, dan beliau juga seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Beliau masih sanggup berani mengatakan saya bukan ahli nasab karena memang demikian. Coba kalau kiai yang lain, ulama yang lain itu merasa punya pesantren, punya santri, ngakunya alim, padahal juga tidak pernah mempelajari ilmu nasab, tapi tidak mau tahu, tidak mau membuka diri, tidak mau bertanya, mengakui kealiman orang lain yang tahu tentang ilmu nasab ini. Itu logikanya kan sebenarnya mudah sekali. Oke lah, seorang kiai punya pondok pesantren, santrinya 100.000 misalkan. Pondok pesantrennya gedungnya belarang-belarang, ngepeki seluruh kecamatan misalkan. Tetapi kalau dia memang tidak pernah belajar ilmu bagaimana membuat bakso, bagaimana bakso dibuat agar kemudian rasanya enak dan cara mengolahnya, memang tidak pernah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai ahli perbaksoan. Dan seharusnya dalam hal ilmu bakso harus mengakui terhadap tukang bakso yang memang ahli di bidangnya. Nggak usah malu-malu. Saya kiai, santri saya 100.000. Kemudian ketika ditanya tentang ilmu bakso, mengaku mengerti ilmu bakso dan mengaku lebih pandai dari tukang bakso, itulah sombong. Ya sombong. Harusnya begini, kayak Pak Said Akil. Beliau bukan ahli nasab, ya harus disampaikan. Tetapi beliau kemudian mengikuti kajiannya Kiai Maduddin Banten, dan membenarkannya, menghargai itu sebagai kajian ilmu yang perlu juga dijawab dengan cara ilmiah. Nah, tetapi beliau menggunakan logika berpikir akal sehat untuk mendeteksi, untuk menilai apakah para Habib Alawi abad ini dzurriyyah Nabi Muhammad atau bukan. Di antaranya beliau tadi mengatakan, dari sisi logika tidak mungkin Ubaidillah itu adalah ahlul bait, keluarga besar Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad SAW. Namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah adalah sosok yang telah membunuh cucunya Rasulullah SAW di Karbala. Ya ini akal, penggunaan logika. Bagaimana mungkin orang yang telah membantai leluhurnya, kemudian misalkan Anda keluarganya dibantai oleh orang namanya Ubaidillah. Kemudian Anda punya anak, mau dikasih nama Ubaidillah. Itu orang lengop, kucluk. Ini mendengar namanya sudah kurang ajar. Musuh. Masa namanya musuh dipakai menjadi nama keturunannya? Itu namanya su'ul adab, kurang, tidak menghargai leluhurnya, tidak menghargai keturunannya. Itu yang dimaksud Pak Said Kiai Said Agil Sirot mengajak kita menggunakan logika kita, logika berpikir. Tidak mungkin. Lalu Ubaidillah itu sosok pembantai cucunya Rasulullah, masa mengaku sebagai keturunannya Nabi, kan tidak mungkin. Jaraknya dekat loh ya. Yang diklaim oleh para Habib sebagai nenek ponggol moyangnya mereka kan Ubaidillah ini. Balawi Alwi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini ke atasnya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 10 keturunan. Ya, masuk akal ini, tidak mungkin kalau kemudian dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW, ahlul baitnya, keturunannya menamai keturunannya kok dengan nama orang yang dulu memusuhi leluhur, itu tidak mungkin. Paham ya? Oke, kemudian saya tambahkan tentang bagaimana dari sisi logika.
untuk kita meyakini bahwa para Pahlawi Yaman ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Selain yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Said, saya ingin tambahkan di antara satu. Ini sebenarnya sudah pernah saya sering lah, bukan tidak pernah lagi, sering saya sampaikan di blog-blog saya. Zuriyah Nabi Muhammad di negara-negara Arab itu adalah orang-orang yang luhur, orang-orang yang terhormat, yang sangat dihargai. Kelompok eksklusif lah. Dihargai tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh pemerintah. Mungkinkah keturunan bangsawan, keturunan kaum terhormat, keturunannya Rasulullah SAW yang di negara Arab yang dihormati begitu mulia, mungkinkah kemudian mau dibawa oleh penjajah Belanda, dibawa ke Indonesia, dipekerjakan oleh Belanda untuk memusuhi ulama-ulama di Nusantara, untuk menjajah Nusantara yang notabene mayoritas agamanya Islam? Mungkinkah zuriyah Nabi kok mau bekerja sama menjadi anteknya penjajah Belanda yang notabene orang-orang kafir? Logika pakai. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Di sana negara di negaranya itu orang-orang terhormat. Kalau zuriyah Nabi benar, orang-orang yang sangat dimuliakan. Lah ini masa keturunan Nabi dibawa rame-rame rombongan sendampiak. Di sini disuruh menjadi jongosnya Belanda, menjadi anteknya Belanda, dipekerjakan oleh Belanda untuk mengawasi masyarakat Nusantara agar tunduk patuh dengan Belanda. Enggak masuk akal, bro. Jelas bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keturunan bangsa Yahudi dari Yaman yang distempeli oleh Belanda sebagai Habib dalam kurung keturunan Nabi dengan maksud politik agar dipercaya, agar diikuti oleh orang-orang Islam di Nusantara ini. Logika sederhana, akal sehat harusnya memahami, harusnya percaya, harusnya sadar dengan kenyataan tersebut. Tapi dasar lengop, jadi dijelaskan hal-hal yang bersifat logika juga nggak mau tahu. Ya, lengop. Tempat saya di Banyumas banyak orang lengop, termasuk orang yang aparat keamanan, ada yang luar biasa percayanya, nggak percaya juga. Lengop itu memang. Allah ya Karim. Ya, masih banyak sebenarnya penjelasan dari sisi logika untuk menjelaskan bahwa mereka dulu mustahil, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi terlalu panjang ya. Oke, kemudian Pak Mahfud MD tadi diantaranya menjelaskan tentang rasa nasionalismenya yang sangat terusik dengan klaim-klaim dari Pak Alawi Yaman ini tentang sejarah bangsa ini. Tentang merah putih yang katanya diklaim sebagai karya atau perintah Pahlawi Yaman. Terus tentang kurahwat-kurahwatnya sebenarnya sudah sangat sering kita dengar, sudah sering kita bahas. Tapi saya kira ini adalah hal yang bagus sekali karena disampaikan oleh sekali Pak Mahfud MD untuk menegaskan, untuk mempertegas kembali, mempertajam kembali bahwa mereka bukan zuriyah Rasulullah SAW. Jadi hentikan sudah mempercayai mereka sebagai zuriyah Nabi, hentikan munduk-munduk menghormati mereka, hentikan menjadi jongos keturunan Pak Alawi dari Yaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.